Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Hari ini gue mau ngobrol dengan update Inter, akun YouTube yang gue yakin interisti-interisti yang selama ini sering berselancar di YouTube pasti tahu nih akun update Inter yang rutin banget bikin berita pakai voice over. Jadi udah macam gue dulu tuh nonton Total Football tuh ya, kayak gitu-gitu tuh. Gue nggak bisa sih bikin konten kayak gitu dan gue kagum, makanya gue chat adminnya, orang yang ada di belakangnya untuk ngajak ngobrol dan ternyata berkenan. Oke deh, nggak pakai lama lagi, langsung ngobrol dengan update Inter. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Halo, selamat malam Inter update ya Mas. Ya, selamat malam juga Mas Angga dari Cerewetin Inter. Waduh, terima kasih banyak Mas berkenan untuk mengisi konten Cerewetin Inter nih. Saya rasa semua interisti yang mencari sumber berita-berita lewat YouTube nggak ada yang nggak tahu akun milik Mas nih, Inter Update nih Mas. Ya, alhamdulillah kalau konten yang kami buat itu bisa bermanfaat ke sesama interisti khususnya dan semua pencinta sepak bola pada umumnya. Ya, jadi memang kita bikin untuk ya berbagi tentang informasi Inter ya untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Memangnya ada berapa banyak orang ya Mas? Itu soalnya kalau saya lihat ya, itu dibuatnya ya bisa dibilang ini banget ya, terencana banget ya, profesional banget ya. Ada gambarnya, beritanya, ada voice overnya. Niat banget. Itu berapa orang bikin kayak gitu? Untuk sekarang baru berdua, Mas. Berdua? Berdua. Saya mencari berita sekaligus mengedit videonya, sementara kita untuk saat ini masih kita kontrak untuk voice overnya. Oh, voice overnya berbayar? Iya, berbayar. Profesional, luar biasa. Enggak kok, masih kalah dengan akun-akun sepak bola lainnya kayak Starting Eleven itu yang bagus ya. Ya, itu masih kalah jauh ya. Ya. Tapi ya masih lumayan. Ya, tapi untuk ukuran ya, untuk untuk Inter, level Inter yang paling bagus sih saya akui sih. Inter ya. Update luar biasa banget sih. Ya, makasih Mas. Itu tapi sehari berapa konten Mas? Satu aja sih. Karena untuk 8 menit sampai 10 menit itu lumayan lama lah bikinnya. Jadi dari bangun pagi cari beritanya itu juga cukup lama. Walaupun saya akui saya sering masih copy paste dari sumber yang ada di Inter yang ada di Indonesia, kayak kan banyak Mas, kayak Inter Milan ID, Nerazzurri Ale, itu kan bagus-bagus semua. Tapi kemarin saya ngobrol sama yang fans Nerazzurri juga, salah satu page yang kadang Mas juga bawakan juga kan? Iya jelas ya. Jadi saya akui saya kadang ada materinya saya copy paste, cuma di deskripsi saya tampilkan, saya tulis semua. Betul. Dari mana saya ambil sumbernya. Betul, tapi ya itu bukan masalah sih. Memang kan intinya adalah ada orang-orang yang senengnya baca, ada tuh fans Nerazzurri. Kalau ada yang senengnya nonton video, dengerin, bisa nonton punyanya Mas. Ada yang senengnya buat sambil dengerin di jalan, ada podcast di Spotify. Jadi semua interisti punya sumber diskusi yang cukup banyak sebetulnya ya Mas ya. Tapi Mas sih yang paling mungkin bisa dikatakan followersnya paling banyak sih untuk Inter. Iya nggak sih Mas? Atau Mas pernah ngeliat ada yang lain? Kalau bagus tidaknya sih itu tergantung orang beda-beda kan. Kalau saya kan akun Inter sekarang kan sudah banyak Mas. Ada Nerazzurri Milan, ada Zona Nerazzurri, ada Nerazzurri Berita Inter, itu ada juga Forza Inter, kayak mungkin lebih dari 5 akun fanbase di YouTube saja untuk Inter untuk sendiri. Bentuknya modelnya kayak Mas gitu ya, video image gitu ya? Ya, banyak dan saya lihat view-nya juga bagus-bagus sih. Tapi tergantung dengan kondisi Inter tentunya. Betul. Ya. Betul. Kalau Inter lagi menang, kita bikin konten 4 menit aja, yang nonton banyak banget ya? Iya, betul. Biasanya kan saya kalau update Inter itu di view-nya 7.000 sampai
10.000 lah Mas ya. Hmm. Tapi kalau Internya lagi ya kalah atau seri atau kurang maksimal ya, biasa sampai 6.000 ke bawah ya, misalnya enggak sampai 7.000 ke bawah lah. Tapi enggak, saya lihat minimal 10.000 lah kalau Inter update sekarang. Alhamdulillah masih 10.000 lah. Minimum 10.000. Iya. Jadi siapa yang menentukan pertama bahwa konten tuh harus 8-10 menit? Ya untuk standarnya saja, karena berita Inter kan itu lumayan banyak. Di awal-awal itu saya bikinnya itu dari 4 menit 5 menit, cuma banyak yang katanya terlalu cepat atau beritanya terlalu sedikit. Jadi coba kita perbaiki, cari berita yang lumayan banyak sehingga bisa kompilasi sampai 8 sampai 10 menit. Tapi enggak lebih juga dari 10 menit. Karena ya mungkin agak lama ya bikinnya kalau lebih dari 10 menit juga. Pertama kali buat tahun berapa Mas Inter update? Saya masih ingat di tanggal 4 Agustus 2020 Mas. Oh, pandemi. Iya, pandemi. Ya. Kita juga nggak ada kerjaan sih. Tapi sebelum itu sih sudah konten juga Mas, cuma bukan berita Inter sih. Ya. Tapi ya penghasilannya itu lebih banyak di YouTube sih, misalnya banyak bekerja di YouTube. Oh, Mas memang anak digital ya, memang kreator digital ya, seniman digital. Ya, kebetulan punya ahli sedikit lah ya. Jadi pantesan, ya. Disalurkan ke situ lah, misalnya ya untuk Inter juga. Lalu yang nulis skrip buat dibaca voice overnya Mas, yang buat dibaca? Ya, saya juga. Jadi biasanya kan kalau kita juga ambilnya dari Sempre Inter ya, lebih banyak di Sempre Inter karena itu sudah berbahasa Inggris, jadi gampang untuk di translate. Cuma kan pasti ngawur ya translate-nya, jadi biasa kita perbaiki juga. Cuma ya itu kadang enggak bagus juga translate-nya, karena saya kan bukan juga anak sastra atau anak bahasa ya, jadi agak bisa juga saya akui juga kurang bagus lah. Sebetulnya kita lakukan juga kurang lebih sama lah. Kita menyaksikan sepak bola, kita membaca, terus disampaikan lagi di YouTube. Cuma bedanya saya ngomong sendiri, Mas melalui visualisasi yang berbeda. Mas kenapa nggak Mas aja yang ngomong Mas? Kan lebih gampang. Kayak saya gini lebih, ya udah tinggal ngomong aja, upload gitu. Iya. Ya lebih ya, saya akui Mas itu lebih jago sih dari saya karena lebih berani tampil ya. Kita kan kita aturannya kan ada narasi, kita cuma baca bikin video ya, kita habis kerja di belakang layar aja. Jadi Mas emang lebih suka di belakang layar soalnya ya, langsung dikenal sama orang-orang. Cuma kita sebagai admin ya, langkah bagusnya ya cukuplah karya kita yang diketahui, kita yang admin itu di belakang. Luar biasa. Makanya nih teman-teman yang nonton Cerewetin Inter, untuk Inter update ini tidak ingin identitasnya, masih ingin bersembunyi di balik layar nih. Jadi di balik karya-karya hebatnya nggak ingin diketahui, nggak kayak saya ya, narsis ya. Karyanya dikit tapi pengennya diketahui banyak orang. Tapi ya kita kerja di belakang layar aja sambil berkarya untuk Inter, ya untuk teman-teman Interisti. Kalau bagi saya mungkin lebih susah untuk bikin kayak Mas juga. Oke, Mas. Tadi malam nonton Copa nggak, Mas? Ya, alhamdulillah nonton dari awal sampai terakhir piala. Kalau Mas deg-degan nggak sih kalau lagi penalti yang ngambil Lautaro? Penalti ya. Kalau Lautaro itu saya lihat di beberapa pertandingan terakhir, kalau lawan tim lemah itu dia yang ambil penalti, tapi kalau lawannya kuat itu kayak Juventus, Milan, Hakan ya. Jadi mungkin mentalnya Hakan lebih bagus sih. Dan kemampuan eksekusinya juga lebih bagus sih. Lautaro jelek banget, parah. Iya, dan selalu terbaca sama kiper sih, cuma dia agak kencang itu tendangannya. Shootnya agak keras sih kalau Lautaro. Tapi Mas sudah menduga Inter akan menang lawan Juve? Memang udah feeling pasti menang atau udah sempat ragu sebelum pertandingan ya? Ya kemarin kan nonton podcast di Suara Hosi ya. Masnya kan enggak prediksi Inter menang ya. Saya kalau prediksi salah mulu, tapi benar, berarti prediksi saya benar ketika saya sebaliknya. Malah. Ya, kemarin kan Inter kalah dan akhirnya Inter menang ya Mas. Feelingnya sih
ya sebagai Interisti ya maunya sih menang, tapi kalau lawan Juventus itu selalu berbeda. Itu kalau lawan Juventus nggak pernah pede kalau lawan Juventus. Bagaimanapun tuh Juve adalah ya tim terkuat lah di Italia, secara kejuaraan juga mereka bagus. Tapi feeling saya ya sempat 2-1 Mas kan. Stres ya, parah Ya. babak kedua tiba-tiba. Tapi nggak tahu kenapa feelingnya tetap Inter ini kan samakan kedudukan dan akhirnya kembali bisa jadi juara sih. Feelingnya Tapi Inter mainnya juga meyakinkan ya, di babak pertama cukup pegang kendali walaupun permainan lagi inisiatif serangan di Juve, cuma Inter tetap tenang. Jadi ketika 2-1 juga kita nggak stres-stres banget ya. Inzaghi kan bilang kalau 30 menit pertama itu Inter kuasai pertandingan, cuma di 15 menit terakhir Juve agak lebih menyerang, tapi alhamdulillah masih bisa ditahan sampai babak pertama. Dan di babak kedua kan fokusnya mulai hilang setelah gol Alexandro. Kemudian fokus Inter kaget kayaknya itu. Dan langsung buru-buru untuk unggul kembali. Tapi nyatanya kan serangan balik Vlahovic sukses bikin gol atau balikan kedudukan. Tapi setelah itu saya lihat Allegri malah bertahan dia. Ya akhirnya bisa dimanfaatkan. Di Marco masuk sisi kiri itu luar biasa. Dan ketika akhirnya jadi 2-2, mereka udah setup bertahan, jadi bingung lagi mereka. Iya, bertahan kan dia masukin Bonucci ya Mas sama Locatelli. Iya, ganti Bernardeschi. Iya, makanya mereka tuh bertahan, Allegri bertahan. Saya lihat juga di fans Juve juga banyak yang kritik tuh taktiknya Allegri setelah unggul 2-1. Kuncinya di situ sih. Saya lihat lebih kesalahan Allegri juga kenapa mengubah formasi. Tapi kalau dilihat dari keseluruhan musim ini, kalau dari menurut Mas, lini mana yang perlu diperbaiki? Lini yang paling krusial yang harus diperbaiki? Ya secara umum kan starting lineup Inter itu masih yang terbaik di Serie A untuk saat ini. Dari kiper Handa kan masih bagus. Walaupun nantinya akan ada Onana, tapi saya tidak yakin bahwa Onana itu langsung bisa menggantikan Samir. Kalau trio back itu kan ya masih bagus sih, cuma kayaknya The Freak akan dilepas. Ya. Ya, drummer ya. Ya. Semoga Bremer bisa masuk supaya ya masih stabil di lini belakang. Kalau lini tengah itu nggak bisa diganggu lagi. Trio Barella, Hakan sama Brozovic itu ya krusial sekali. Ya, yang jadi pertanyaan itu Perisic sekarang Mas, apakah dia mau bertahan di Inter ataukah cari pengalaman baru di klub lain. Tapi saya harap itu Perisic. Itu nyawanya Inter sih sekarang di sebelah kiri. Kayak doping ya. Gosens aja yang kemarin jadi back terbaik ya di sebelah kiri di Serie A. Nggak mampu mengambil posisi itu. Mengambil posisi Perisic sih. Menurut Mas, Perisic doping atau enggak? Doping. Habisnya kuat banget nih, bagus banget, tenaganya gak ada habisnya. 120 menit loh dia main kemarin. Gila ya. Dan maksudnya nggak rotasi. Iya, ada rotasi dari main lawan Empoli juga main full kayak itu kemarin lawan Empoli. Makanya. Dan iya. Kuat betul itu pemain Kroasia itu. Bahkan tadinya saya pikir Bastoni masuk gantiin dia, tapi malah Di Marco yang ditarik. Iya, Di Marco ditarik. Nggak tahu itu Perisic luar biasa itu. Oke Mas, lanjut Mas. Jadi lini apa yang menurut Mas perlu diperbaiki? Entah backupnya Brozo mungkin, atau backupnya striker, atau lini mana yang menurut Mas paling krusial harus di-upgrade? Iya, semua pelapis sih Mas, di semua lini ya Mas ya. Semua pelapis ya? Iya. Di The Free kan kalau bukan Skriniar kan dia masih Ranocchia kan Mas, tapi jarang. Harus ada back tengah lainnya sih. Kalau di tengah itu ya kita kurangnya di situ sih. Kita punya pemain pelapis di lini tengah itu agak jelek semua ya. Vecino, Gagliardini udah bukan kelasnya lagi di Inter ya. Ya bukan kelasnya lagi. Sensi pun saya harap agak berat sih bersaing untuk musim depan. Kalau untuk lini serang saya lihat Korea itu belum bisa bersaing sih sama Lautaro atau sekelas Zeko masih ya belumlah menunjukkan performa terbaiknya. Fisiknya nggak bisa main 3 hari sekali, nggak bisa main 90 menit. Korea
Iya, harusnya main di level menengah sih, klub menengah memang. Betul Mas. Sanchez bagus sih, cuma ya gajinya itu berat untuk klub di musim depan sih. Oke. Berarti kalau menurut Mas, lini yang paling perlu diperbaiki bukan di starting line up ya. Semua lini, tapi lini kita yang perlu diperbaiki itu kedalaman skuadnya ya berarti ya. Ya, betul Mas, kedalaman skuadnya. Kentara kan Inzaghi susah banget rotasi skuad musim ini. Jadi ya selalu paling rotasinya cuma di bagian Bastoni, Di Marco. Ya mungkin penyerang kan sih Alexis dengan Correa itu sering masuk di starting. Tapi selebihnya lini tengah itu jarang. Pemain terbaik Inter musim ini menurut Mas siapa? Dua sih Mas. Siapa? Kalau saya itu dua pemain Kroasia itu luar biasa sekali di Perisic, Brozo ya. Iya, Brozovic cuma absen 3 kali di Serie A musim ini. Oh. Dan 2 kali Inter tidak menang setelah kalau Brozovic tidak main dan ngawur mainnya Inter kalau tidak ada Brozovic. Hebat banget Brozovic emang. Kalau ada kamera yang khusus ngeliatin Brozovic sih, saya pasti akan saya tonton sih. Soalnya dia lari mulu, gerak mulu, gila tuh orang tuh. Dia di belakang ada, di depan juga ada, jadi luar biasa. Kalau pemain yang paling sering bikin Mas ini maki-maki, paling bikin dosa, marah-marah mulu siapa Mas? Ya, kalau misalnya Inter dalam kondisi unggul dan ini ada nih pemain selalu masuk ini, Roberto Gagliardini ini. Dan semua itu di grup-grup itu kalau Inter unggul atau Inter lagi ngejar, semua mendoakan mudah-mudahan Lord tidak masuk. Tapi ya nggak tahu pertimbangan pelatih itu apa sehingga Lord itu selalu masuk itu, Lord Gagliardini. Tapi Mas sebel ya sama Gagliardini, sebel. Gimana ya? Ya juga sih, karena dia tidak bisa memberikan kontribusi. Kayak Dumfries gitu kan juga kadang suka dikata-katain Zeko, tapi kalau bagi Mas tetap Gagliardini paling memancing emosi Gagliardini. Satu-satunya pertandingan yang Gagliardini itu MVP itu lawan Lazio. Habis itu absen juga, nggak main lagi setelahnya nggak dipasang lagi. Padahal dia bisa matikan dulu Milinkovic. SMS. Tapi setelah itu ya sudah ya sudah Oke deh. Baik, terima kasih banyak Mas atas waktunya. Senang sekali bisa ngobrol sama Mas. Minta izin ini saya upload ke YouTube ya Mas. Iya bisa Mas ya. Baik Mas, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin saya nih Mas ngajak ngobrol akun-akun Inter sih dan rival-rival. Pingin ya setiap musim saya rutin silaturahmi ngobrol-ngobrol. Jadi Mas kalau berkenan musim depan saya ajak ngobrol lagi ya Mas ya. Kalau boleh Mas ya konten Inter yang lain ya, Nerazzurri Milan, Inter ya boleh diundang lah. Oke. Berbagi juga yang konten Inter yang lainnya. Betul. Karena itu kekayaan sih, bukan soal apa-apa. Memang asik aja, saya juga. Ya memang semua orang pasti ingin mendengarkan berita sebanyak-banyaknya sebetulnya. Teman diskusi. Baik, terima kasih banyak Mas. Izin live ya Mas ya. Sehat-sehat terus Mas. Bye-bye. Waduh, terima kasih banyak atas kesempatannya. Senang banget gue nih tahu sosok-sosok di balik akun-akun hebat, terutama seputar tifosi sih. Gue lebih suka Serie A, Inter boleh, non-Inter juga lebih bagus. Jadi nambah-nambah teman. Terima kasih banyak atas waktunya teman-teman. Ada ide gue mau ngobrol sama siapa? Gue sih pinginnya yang lebih ke arah rival sih, atau akun-akun yang apa ya, kayak podcast gitu, yang berbeda jenisnya lah dengan konten yang gue bawakan. Jadi bisa tukar pikiran, bisa cari tahu sosok yang seperti apa di Twitter atau di Facebook. Mungkin teman-teman tahu akun-akun yang cukup militan membahas tentang Inter, nanti gue akan hubungi dia untuk gue ajak ngobrol. Untuk teman-teman gimana nih? Siapa pemain terbaik musim ini? Siapa pemain yang paling sering bikin teman-teman maki-maki, bikin teman-teman berdosa? Kalau gue aja mungkin sama si Lord Gagliardini. Oke deh teman-teman, sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.